Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omsiah Komalasari dengan NIM 119206074. Dalam video kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan yang berjudul yakni alat indera. Selamat menyaksikan. Manusia berinteraksi atau membutuhkan informasi berupa rangsangan dari luar lingkungan. Agar rangsangan tersebut dapat ditangkap, dibutuhkanlah indera. Indera atau bisa disebut dengan panca indera terdiri dari 5 bagian, antaranya adalah penglihatan melalui mata, penciuman melalui hidung, pendengaran melalui telinga, perasa melalui lidah, dan peraba melalui kulit. Konsep sistem indera antara lain, indera penglihatan atau mata. Bagian-bagian mata terdiri dari konjungtiva, sklera, otot-otot, kornea, koroid, badan silaris, iris atau pupil, lensa, retina, fovea, bintik buta, dan yang lainnya. Yang kedua yakni indera pendengar atau telinga. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis getaran yang kita sebut dengan suara. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Yang ketiga yakni indera peraba dan perasa atau biasa kita sebut adalah kulit. Pada dermis terdapat reseptor untuk panas, dingin, dan tekanan yang kuat. Indera pembau yakni manusia mendeteksi bau dengan menggunakan reseptor yang terletak pada kedua epitel olfaktori. Sel-sel pencium memiliki ujung berupa rambut-rambut halus. Rambut-rambut inilah yang dihubungkan oleh urat saraf melalui tulang saringan dan bersatu menjadi urat saraf olfaktori menuju pusat penciuman bau di otak. Yang kelima yakni indera pengecap atau lidah. Kuncup rasa kebanyakan terdapat pada permukaan lidah. Daerah sensasi rasa manis letak di bagian depan, rasa asin di bagian tepi, rasa asam di bagian kedua sisi lidah, dan rasa pahit di bagian tengah belakang lidah. Pada lidah terdapat 3 papil pengecap, yaitu papil bentuk batang seperti huruf V yang berbentuk palu. Judul dalam praktikum kali ini yakni alat indera. Tujuan praktikum yakni untuk mengetahui bintik buta. Pelaksanaannya yakni 16 Oktober 2021. Dalam video praktikum kali ini kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada kertas manila, yang kedua ada spidol, bisa menggunakan spidol warna biru maupun warna hitam, yang ketiga ada penggaris, dan yang keempat ada gunting. Langkah kerja yang pertama yakni siapkan kertas manila, lalu ukur dengan 3 x 15 cm, lalu buatlah tanda positif dan tanda titik pada jarak positif dan titik sejauh 10 cm. Kemudian setelah kita membuat tanda positif dan tanda titik, kita dapat memotong kertas manila menggunakan gunting. Ukurlah jarak antara mata dan kertas sejauh 50 cm. Tutup mata sebelah kanan, kemudian pusatkan mata sebelah kiri pada tanda titik di sebelah kanan, dan dekatkan kertas hingga tanda positif hilang. Lalu catat jarak tanda positif hilang, dan ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali. Tutup mata sebelah kanan, pusatkan mata sebelah kiri pada titik di sebelah kanan, kemudian jauhkan kertas hingga tanda positif muncul kembali. Lalu catat jarak tanda positif muncul kembali. Ulangi percobaan ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tutup mata sebelah kiri, pusatkan mata sebelah kanan pada tanda titik di sebelah kanan, kemudian dekatkan kertas hingga tanda positif hilang, lalu ukur jarak tanda positif hilang pada tabel. Percobaan ini diulangi sebanyak 3 kali. Tutup mata sebelah kiri, pusatkan mata sebelah kanan pada titik di sebelah kiri, kemudian jauhkan kertas hingga tanda positif muncul kembali, lalu
Ukur jarak tanda positif muncul kembali dan catat pada tabel. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan. Pada percobaan pertama, mata kanan ditutup dengan jarak 50 cm. Saat kertas didekatkan, tanda plus hilang pada jarak 20 cm dan tampak kembali pada jarak 14 cm. Hal ini menunjukkan bahwa rentan daerah bintik butanya antara 14 sampai 20 cm. Diketahui dari pengamatan bahwa bintik buta kanan dan kiri berbeda, begitu pula pada setiap orang. Pada jarak 20 cm, tanda plus tidak terlihat yang diakibatkan oleh pembiasan cahaya plus tersebut yang jatuh pada bintik buta retina, yang cahayanya jatuh pada bagian tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Selanjutnya, lalu pada jarak 14 cm, tanda plus terlihat karena ada pembiasan cahaya, sehingga tanda plus tersebut jatuh pada bagian kuning retina. Luas atau sempitnya bintik buta dipengaruhi oleh luas atau jarak antara sel konus dan sel batang. Selanjutnya yakni pertanyaan dan jawaban dalam praktikum kali ini. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya dari hasil pengamatan bahwa tanda positif adalah untuk menunjukkan jarak bintik buta. Soal yang kedua yakni pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya yakni pada jarak tertentu tanda plus hilang karena dibiaskan masuk dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak hilang, dan munculnya tanda plus tersebut. Lalu, tanda plus akan muncul kembali karena daerah bintik buta telah habis dan retina telah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan terlihat kembali. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Dalam hubungan antara peristiwa tersebut tidak ada hubungannya dengan peristiwa buta warna, karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh sel-sel kerucut mata yang tidak mampu dalam menangkap spektrum warna tertentu. Buta warna juga bisa disebabkan oleh faktor genetika, sehingga dapat dikatakan buta warna adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan beberapa warna. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh mutasi gen opsin gelombang panjang, gelombang menengah, dan atau gelombang pendek. Untuk soal yang keempat, yakni orang yang pindah dari tempat terang ke tempat gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap, ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Mata mempunyai sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya atau rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Rhodopsin kemudian akan terurai saat terkena cahaya matahari terang dan akan terbentuk kembali jika keadaan gelap. Adaptasi mata mengalami penurunan menangkap cahaya dikarenakan bayangan benda dibiaskan masuk dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya, sehingga mata tidak dapat melihat. Soal yang kelima yakni dalam mengerjakan percobaan, apakah mata Anda mengalami akomodasi? Apa yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, dalam percobaan ini mata saya mengalami akomodasi. Hal ini disebabkan karena otot silinder berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya dan objek yang dekat dapat fokus ke retina. Akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencekungkan dan melebihkan lensa mata. Soal yang keenam yakni orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang digunakan oleh orang lanjut usia adalah kacamata berlensa rangkap, yaitu berlensa cekung dan cembung. Lensa cekung digunakan untuk melihat benda jauh, sedangkan lensa cembung digunakan untuk melihat benda dekat, sehingga dapat dikatakan penglihatan jatuh di retina. Terima kasih yang telah menyaksikan video praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.